Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PKPB UIN Malang, baik semua kelas yang saya ampu. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Mungkin walaupun di tempat teman-teman sedang hujan atau mau hujan, saya selalu berdoa semoga teman-teman selalu baik-baik saja. Karena sejatinya itu bukan hujan ya teman-teman, tapi rintik rindu yang jatuhnya bersamaan. Itu. Oke. Em, di pertemuan kali ini saya akan membahas soal yang saya berikan kemarin, yaitu memang itu soal-soal saya kumpulkan dari apa ya, permasalahan verba atau permasalahan verb, dan juga sedikit permasalahan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin setelah penjelasan ini saya juga akan ngasih soal lagi ke teman-teman, karena minggu depan atau minggu depannya lagi teman-teman sudah harus UTS, dan itu nanti UTS-nya juga simulasi TOEFL gitu ya. Jadi nanti biar lebih siap menghadapi soal-soal UTS. Begitu. Oke, langsung saja. Sebenarnya untuk mengerjakan soal ini itu ada satu lagi materi yang sebenarnya cukup membantu teman-teman ya, dan itu belum saya sampaikan. Nah, tidak apa-apa, nanti setelah pembahasan soal ini saya akan sampaikan materinya dan saya akan kasih soal lagi biar teman-teman juga banyak latihannya. Karena TOEFL itu kalau tidak banyak latihan ya gimana ya? Sulit untuk berkembang kalau kita tidak banyak latihan. Begitu. Oke, langsung saja teman-teman. Maybe before I discuss these questions, I would like you to do pray together atau to do a pray by yourself. So let's pray with you. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin. Okay, so let me first discuss about number one. RM. RM itu singkatan dari rumah makan. Bukan ya, itu nama orang. RM Ball of Philadelphia, bla bla bla, the first private business college in the United States in 1843. Oke, jadi kalau di video saya kemarin untuk masalah verb seperti ini kita akan hitung-hitungan verb ya. Jadi kira-kira nomor satu ini dia butuhnya verb asli atau verb palsu ya gitu kan. Jelas nomor satu ini butuhnya verb asli, gitu ya, karena tidak ada verb sama sekali di sini. Nah, sedangkan yang verb asli itu ada Bravo verb asli, Charlie to be plus verb 3 verb asli, Delta juga verb asli. Yang verb palsu itu yang alpha saja karena dia verb ing langsung tanpa to be. Itu verb palsu ya masuknya. Ingat di video saya kemarin yang sudah teman-teman lihat. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Nah, itu yang belum saya sampaikan ke teman-teman, yang belum saya bahas ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan masalahnya pertama ada di tenses. Jadi antara Delta, Charlie, Bravo ini sebenarnya di tenses. Kalau Delta ini present perfect. Kalau Charlie ini past tense, tapi yang pasif. Kalau Bravo ini past tense juga. Nah, kalau sudah begitu mana yang dipilih? Teman-teman bisa menandai ya, teman-teman. Bisa menandai. Jadi kalau past tense itu ada tahun ini, ada tahun, kemudian ada kata-kata the first, ada nama orang, itu biasanya dia butuhnya past tense. Nah, nanti akan saya bahas. Saya akan buatkan materi tersendiri terkait verb. Nah, sehingga yang nomor satu ini jawaban yang benar adalah Bravo. Tuh, walaupun Charlie Delta juga verb asli. Oke, nanti setelah pembahasan ini saya akan bahas untuk tenses ya, untuk tenses. Jadi tenses yang mana yang tepat yang kita pilih untuk menjawab soal tersebut, kayak gitu. Oke, ini lagi nomor 2, ada tahun juga. Nah, jadi ada tahun juga berarti nanti kira-kira past tense. Kita analisa dulu nomor 2 ini yang diperlukan verb asli atau verb palsu. Verb asli. Oke, karena tidak ada verb palsunya sama sekali ya. Jadi in 1989 ini dia adverb, koma, kemudian the space proof Voyager to itu dia subjek. Nah, subjek langsung ketemu verb. Kalau sudah verb, kalau sudah subjek berarti kita butuhnya verb. Nah, tinggal tadi kita setuju kalau verbnya verb asli ya. Nah, yang mana yang verb asli? Ada alpha verb asli, kemudian Bravo bukan, Charlie bukan, Delta verb asli. Nah, tinggal alpha sama delta. Kita setuju tadi kalau ada tahun pasti dia pas. Nah, yang pas yang
delta. Nah, sesimpel itu kalau kita sudah tahu apa namanya triknya. Nomor tiga ini gampang banget. A couple of stagnant water may. Teman-teman harus may ini adalah modal. Modal itu selalu ketemu verb 1. Verb 1 tanpa ada tambahan s ya. Gitu. Nah, di sini yang verb 1 yang tanpa ada tambahan s yang mana? Yang Charlie. Gini ya teman-teman, saya contohkan kalau si itu langsung verb itu harus it's ada tambahan s. Tapi beda. Kalau si ada tambahan modal, misalnya must, may, will, must lah katakan atau can, itu juga bisa. Pokoknya modal ya teman-teman, nanti cari daftar modal itu apa saja. Ini tidak boleh it's lagi, tapi harus it's saja. Karena kenapa? Karena ada modal. Ingat, modal ketemu verb 1 tanpa ada tambahan apa-apa. Oke, kemudian nomor 4, Sarah night ada ada tahun lagi, nanti kira-kira pasti pas. Kemudian di sini ada kok tiba-tiba ada a journey she made. Nah, ini juga yang sebenarnya krusial sekali, tapi teman-teman belum dapat materinya ya. A journey she made itu ada satu verb asli, tapi tidak ada conjunction-nya. Itu gimana? Berarti kita butuh verb palsu kah? Tidak. Jadi a journey she made ini dia adalah adjective clause yang diringkas ya teman-teman. Lagi-lagi peringkasan itu juga membingungkan. Jadi kalau mau lihat, teman-teman lihat peringkasan adjective clause tentang ada omitting, ada erasing. Nah, ini yang omitting. Omitting atau omission sama saja nanti. Kalau teman-teman mau lihat. Itu polanya adalah noun, kemudian plus conjunction ya. Conjunction itu bisa which, bisa that, bisa who. Conjunctionnya adjective clause yang sudah saya bahas kemarin. Plus subject plus verb. Tidak ada objeknya karena adjective clause itu menghilangkan salah satu komponen dari sebuah kalimat. Jadi kalau misalnya conjunction plus subject plus verb, atau kalau ada objeknya berarti subjeknya tidak ada, berarti noun conjunction plus verb plus objeknya, subjeknya tidak ada. Pasti ada salah satu elemen dari kalimat yang hilang. Nah, pola seperti ini itu diringkas teman-teman. Diringkas conjunctionnya langsung hilang. Gitu ya, contoh saya persimpel lagi. Someone that I love. Kita kan bisa lihat someone I love is bla 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 kayak gitu. Nah, itu namanya peringkasan omitting atau omission. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu pola peringkasannya, maka sebenarnya ini impas. Jadi of a journey ini kalau ditulis lengkap that atau which that she made from Boston. Nah, kalau sudah tahu peringkasannya kan lengkap ya. Jadi ada verb made, ada conjunction that. Maka kita butuh verb asli lagi. Nah, yang verb asli yaitu Bravo verb asli, Charlie verb asli. Tinggal yang mana? Karena di sini ada tahun, maka pilih yang pas. Yaitu jawabannya adalah Charlie. Gitu. Gampang kan, teman-teman? Gampang lah. Teman-teman pasti bisa. 5. All animals. Kalau sudah bahas ilmu-ilmu IPA, biologi, fisik, ilmu-ilmu eksak ya, itu sepengalaman saya pasti menggunakan present tense. Gitu ya, karena ilmu-ilmu eksak itu masuk kebenaran umum dan dia pasti present tense. Nah, yang present tense yang mana? All animals, present tense berarti verb 1 ya. Ada alpha, Bravo juga verb 1. Charlie ini dia verb asli tapi dia verb 2. Nah, ini yang delta ini verb palsu karena verb ing tanpa to be. Nah, kalau sudah seperti itu berarti jawabannya yang all animals. Animals itu plural, maka cari verb yang plural. Jadi jawabannya adalah Charlie. Benar banget. Selamat yang menjawab Charlie. Oh, sorry. Charlie sih. Alpha ya. Alpha. Ngelengkarinya alpha tapi
mulutnya bilang Charlie, nggak sinkron. Nah, nomor 6, chromium. Kalau sudah jenis-jenis subjek seperti itu pasti present tense deh. Chromium pasti dia present tense ya. Yang present tense yang jelas dia belum ada verbnya, pasti dia butuh verb asli ya. Nah, yang verb asli yang mana? Is using verb asli. Use verb 1 dia verb asli. Kemudian bravo dia verb asli juga. Kemudian using ini dia verb palsu, maka tidak bisa tinggal bravo Charlie Delta. Yang present tense yang mana? Bravo sama Charlie Delta itu juga present tapi continuous. Nah, kemudian yang tepat, yang mana jawabannya yang tepat adalah bravo. Nah, bravo sama Charlie ini sama-sama present tense. Bedanya apa? Yang Charlie itu dia aktif, yang bravo itu dia pasif. Nah, kenapa kok butuhnya yang pasif? Sebenarnya bisa ditandai. Kalau di sini ada preposition, itu nanti kebanyakan butuhnya verbnya adalah verb pasif. Atau kalau teman-teman kesulitan, lihat subjeknya. Subjeknya di sini chromium. Chromium itu kira-kira dipakai atau memakai? Dipakai, bener banget. Kalau dipakai berarti is use yang pasif. Nah, sebenarnya untuk menandai kira-kira butuhnya aktif atau pasif itu bisa melalui ini preposition. Kalau ada preposition itu kebanyakan yang dibutuhkan verbnya adalah verb pasif. Gitu ya, yang dibutuhkan adalah verb pasif. Verb pasif. Gitu, itu nomor 6. Walaupun nanti masalah pasif sama aktif itu ada syaratnya lagi sih. Jadi kalau ada preposition itu memang tidak semuanya verb pasif, tapi kebanyakan ya, karena nanti ada hubungannya sama verb transitif sama verb intransitif. Nanti teman-teman terlalu pusing. Sekarang tandai dulu saja kalau ada preposition di belakang. Verb yang dibutuhkan adalah pasif, walaupun nanti ada pengecualiannya. Selalu ada pengecualiannya. Kemudian nomor 7. Nah, ini sama nomor 7 ini The Masters. The Master itu adalah nama sebuah event ya. One of the most important of all golf tournaments. A positif. Kemudian berarti di sini verbnya kira-kira asli atau palsu? Asli, karena tidak ada verb asli sama sekali. Yang verb asli yang mana? Ada alpha, verb asli. Bravo, verb asli. Charlie, verb asli. Semuanya verb asli. Kemudian yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tensesnya ya. Yang alpha itu present perfect, has ketemu verb 3. Yang bravo itu present tense. Yang Charlie itu present tense. Yang Delta itu present perfect juga tapi yang pasif. Nah, teman-teman bisa menandai kalau ada since yang diikuti oleh penanda waktu, ya bisa tahun, bisa hari, bisa jam, itu butuhnya dia present perfect. Apa ya? Nanti saya bahas deh. Saya kelompokkan biar teman-teman gampang mengingatnya. Nah, yang present perfect yang mana? Yang present perfect adalah perfect alpha sama delta. Pusing lagi ini. Ada dua pilihan, semuanya perfect. Nah, tinggal lagi kita bedanya apa sih alpha sama delta? Aktif sama pasif. Yang alpha itu aktif, yang delta itu pasif. Nah, tinggal kita mana? Tinggal kita memilih kira-kira butuhnya aktif atau pasif. Pertama lihat ada preposition enggak? Ada, in. Kemudian subjeknya the master itu adalah sebuah event ya. Di sini one of the most important of all golf tournament. Nah, turnamen atau event. Kalau event itu diadakan atau mengadakan? Diadakan. Nah, yang diadakan, yang artinya diadakan adalah delta. Kalau yang alpha ini nanti mengadakan, artinya tidak bisa. Walaupun sama-sama perfect, tapi perbedaannya di aktif atau di pasif. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 8, porous rocks subject such as chalk and sandstone. Ini bisa dikatakan positif juga. Allow setelah positif pasti verb. Allow ini dia verb. Oke, sudah ada satu verb asli. Kemudian allow water bla 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 through them. Oke, jadi kita butuhnya verb palsu ya. Yang verb palsu yang mana? Alpha,
verb asli karena dia verb 1. Bravo verb asli karena dia to be ketemu verb 3 ya. Yang Charlie, nah ini yang Charlie verb palsu. Apakah yang Detlef verb palsu juga? Tidak. Kensuk ini apa namanya? Modal ketemu verb 1 itu verb asli juga. Nah, satu-satunya verb palsu adalah Charlie. Gampang kan? Gampang. Jadi verb asli sama verb palsu itu penting banget. Kemudian kalau teman-teman yang biasa membaca allow itu memang selalu diikuti oleh to infinitive ya. I allow you to open the door. I allow you to open my heart. Gitu ya. I allow you to open her heart. Gitu ya. I allow you to love her. Nah, jadi allow itu ketemunya to infinitive. Okay, next. Next to number 9. Reverse. Nah, coba ya. Kalau kita tadi saya punya pernyataan kalau science, ilmu-ilmu eksak itu semuanya menggunakan present tense. Coba kita nomor 8 tadi present tense ya. Verbnya verb 1, allow. Kemudian mana lagi tadi? Chromium, verbnya verb 1, is used. 5, all animals, ilmu eksak juga, verbnya verb 1, feed. Nah, 9, weavers. Weaver itu adalah salah satu jenis nama burung ya. Burung manyar atau apa kalau bahasa Indonesianya. Weavers, verbnya are. Present tense juga. Nah, present tense juga kan. Jadi eksak itu pasti menggunakan present tense nanti. Oke, dia ada verb 1 are, ada conjunction that, ada satu verb, ada satu conjunction. Berarti kita butuh satu verb asli. Sayangnya semuanya verb asli ya. Ngasih pilihannya sulit-sulit ini apa namanya TOEFL ini. Sayangnya semuanya verb asli. Jadi yang build ini dia verb asli. Are built ini adalah to be ketemu verb 3 verb asli. Are building to be ketemu verb asli. Delta build verb 2 verb asli juga. Tinggal karena di sini dia apa namanya? Present tense ya. Are itu present tense. Maka verb yang digunakan setelah that harus present juga. Pokoknya ilmu eksak verbnya verb present atau verb 1. Nah, yang verb 1 yang mana? Yang alpha. Gitu ya. Jadi weavers itu membangun ya. Kalau misalnya outbuild ini juga sebenarnya present tense, cuman dia artinya pasif. Nah, di sini tidak pasif nanti. Yang dibutuhkan tidak pasif. Jadi social birds, burung sosial yang membangun, bukan yang dibangun. Gitu ya. Butuhnya dia gimana tadi? Tandanya dia butuh verb aktif juga, ada objek setelah verbnya. Jadi kompleks nest housing ini dia objek dari build. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menentukan verb aktif atau pasif. Kalau setelah verb itu objek berarti dia aktif, karena verb pasif tidak butuh objek. Gitu ya teman-teman. Pusing? Ya pusing. Nanti kalau sudah banyak latihan insya Allah tidak pusing lagi. Atau kalau sekarang pusing boleh minum oskadon dulu. Oke. Next number 10. The American dancer Maria Talsif. First, ada nama orang, ada kata first juga. Dia butuhnya yang past tense. Yang past tense yang mana? Yang delta. Kenapa bisa semudah itu? Habis ini saya bahas. Jadi dia kan butuhnya verb asli ya. Tidak ada verb asli sama sekali. Kalau alpha bukan verb asli. To infinitive selamanya tidak bisa menjadi verb asli. Become verb asli. Has become verb asli. Became juga verb asli. Tapi kenapa kok pilihnya yang delta? Nah, ada rahasianya. Karena di sini ada nama orang, ada the first. Itu bisa dibuat tanda kalau dia butuhnya pas. Oke, gampang sekali kan? Gampang. TOEFL itu gitu-gitu aja kok. Kalau kita sudah banyak makan soalnya, pasti polanya gitu lagi, polanya gitu lagi. Gitu. Makanya kalau pengen jago TOEFL, yang banyak-banyaklah makan soal.
Oke, kalau nomor 16 sampai 40 itu biasanya grammar-grammar kecil. Kalau grammar-grammar kecil sudah dibahas di modul ya, dan juga saya kasih materi tambahan juga biasanya. Nomor 11 ini dia subject verb agreement. Yaitu verbnya ada exist. Kemudian subjeknya adalah minerals in seawater. Ada dua verb. Kalau ada dua verb dipisah sama preposition, kita menentukan verbnya fokus di sebelum preposisi yang pertama. Jadi minerals itu harusnya exist, tidak exist. Kalau exist itu untuk yang singular. Nah, ini minerals kan dia ilmu eksak juga ya. Pasti ketemunya verb 1. Penggunaannya adalah present tense. Nomor 12 juga sudah kita bahas materinya, apositif. Untuk menentukan verb pada subjek yang berapositif adalah kita fokus di subjeknya. Coba kita lihat bowling, one of the most popular indoor sport. Nah, ini positif. One of the most popular indoor sport ini adalah positif. Kemudian are ini adalah verb. Nah, untuk menentukan verb ini kita lihat yang bowling. Nah, gitu ya. Kita lihat bowling. Bowling itu adalah singular, maka ini harus is. Nah, soal-soal apositif atau soal-soal yang sejenis sejenis ini itu biasanya kayak gitu. Jadi di sini sengaja dikasih R biar teman-teman melihat sport. Sport itu kan plural. Jadi benar kan R, karena sport itu banyak berarti harus R, benar. Nah, tidak seperti itu. Nah, positif ini digunakan untuk mengecoh teman-teman. Jadi kita lihatnya ke bowlingnya, bukan ke apositifnya. Ingat, apositif itu hanya pelengkap. Pelengkap itu tidak bisa digunakan untuk menentukan verb. Gitu ya, stay focus. Kemarin ada beberapa kunci jawaban yang saya salah memasukkan ya, yang di Google Form itu. Yang benar kunci jawabannya ada di sini. Nah, mungkin nanti teman-teman skornya naik setelah mendapat kunci jawaban yang benar ini. Gitu ya, yang kemarin benar 4 jadi benar 4. Loh, kok tetap enggak ya, yang kemarin awalnya benar 4 sekarang jadi benar 7 gitu. Karena ada 3 atau 4 gitu yang kunci jawaban yang saya masukkan kemarin salah. Okay, next, the most important period of physical growth in humans occur during their first 2 years. Oke, ini sebenarnya ilmu eksak juga ya. Kalau ilmu eksak itu juga verb yang digunakan adalah verb 1 present, sedangkan di sini dia occur. Tidak ada tanda-tanda di sini minta past, tapi ini ilmu eksak. Jadi harusnya occurs karena kita lihat di the most important period. Ya, gampang. Kemudian 14. Nah, kayaknya 14 ini saya kemarin salah masukkan kunci jawaban. Dextrose does not taste as sweet as table sugar is salah, harusnya does. Sudah saya bahas kapan hari. Ini tentang komparatif degree ya. Jadi kalau saya kemarin contohnya apa? He speak English better than. Yang benar di sini bukan, kalau misalnya dia perempuan bukan her ya, tapi than she. Ini yang benar, bukan than her. Karena sebenarnya di sini ada kepanjangannya. Jadi kalau ditulis lengkap ini sebenarnya than she does atau than does she. Nah, jadi 3 pola ini yang bisa mengikuti comparative degree yang than itu. Nah, nomor 14 ini adalah dextrose, tidak semanis gula meja. Maksudnya gula yang disediakan di meja. Nah, kalau diperbandingkan kan seperti itu. Nah, pola yang benar adalah kenapa di sini does? Karena di sini verbal. Dextrose does not taste. Gitu ya. Kalau misalnya di sini dextrose is not as sweet as table. Dextrose is not as sweet as table sugar.
baru benar is, karena sama-sama is, yaitu nominal. Nah, teman-teman lihat nanti kalimat nominal sama kalimat verbal. Jadi kalau kalimatnya verbal yang dibandingkan, maka auxiliary yang digunakan adalah does atau do. Tapi kalau nominal ya to be, bisa is, am, are atau was, were. Gitu ya. So simple. 15 gampang sekali. Tadi sudah saya bahas. Di sini ada model mas. Mas itu harus ketemu verb 1. Maka to study tidak boleh, harusnya ya study saja. Model ketemu verb 1 juga sering dipermasalahkan di nomor 16 sampai 40. Kemudian nomor 16, the seal like the sea lion and the walrus is, verbnya sudah benar karena di sini the seal. Verbnya sudah benar is a descendant. Descendant sudah benar satu karena ada e ya, dan e-nya tidak digarisbawahi, berarti e-nya benar. Berarti Charlie harus benar satu, descendant saja. Of ancestor that once live. Nah, live-nya ini yang salah. Karena live ini baliknya ke descendants. Sebelum preposisi ya, baliknya. Jadi harusnya live. Nah, kayaknya ini kemarin saya juga salah memasukkan kunci jawaban. Baru yang kelas-kelas terakhir itu yang saya sudah benar memasukkan kunci jawabannya. Kalau nggak salah kelas PIAUD A atau PIAUD B gitu. Itu yang sudah benar. Nah, the seal ini kan dia ilmu eksak juga ya, ilmu biologi lah, biologi. Verbnya kan juga present tense semua ya, verb 1 semuanya. Itu bisa buat Anda nanti. Next, the last but not the least, 17, every one of the body's billions of cells. Sini sudah saya bahas berkali-kali, subject verb agreement ini ya. Ada require. Untuk menentukan require ini kita lihat di everyone. Everyone itu single, maka require harusnya requires. Gitu. Nah, jadi soal-soal ini adalah soal seputar verb, kemudian subject verb agreement, kemudian tenses juga. Nah, karena tensesnya belum saya bahas, so let me discuss about tenses in TOEFL. Oke, kalau untuk pembahasan ini masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WhatsApp. Feel free to ask, feel like home to ask me, even out of the, what is it? Walaupun di luar jam perkuliahan ya, jadi teman-teman santai saja, boleh bertanya. Okay, so next let me discuss atau let me share you about the tenses on TOEFL. Oke, wah tenses, saya bingung nih tenses. Tenses itu ada 16 ya. Saya satu aja nggak hafal ya. Mungkin teman-teman terbesit seperti itu. Tidak usah seperti itu ya, tidak usah berkecil hati. TOEFL itu memang ada 16, tapi yang muncul di TOEFL itu ada. Tenses itu memang ada 16, tapi yang muncul di TOEFL itu hanya 4 saja. Dan itu pun bisa ditandai kok. Ada tandanya, gampang banget pokoknya. Sebenarnya saya sudah buat video tentang tenses pada TOEFL ini lama, cuman kendala di editor ya, saya belum jadi upload sampai sekarang. Nah, videonya itu sudah menumpuk di file sampai berapa bulan, itu belum saya upload. Oke, langsung saja I want to discuss about tenses on TOEFL. Tenses on TOEFL. Hanya ada 4. Pertama ada present tense pasti. Ini present tense ini lumayan banyak sumbangsihnya di soal-soal TOEFL. Saya bahas langsung contohnya saja ya. Present tense itu subjek ketemu verb 1 ya. Subjek ketemu verb 1 atau verb yang ditambahi s atau es. Biar teman-teman gampang mengingatnya. Ada ini. Nah, soal-soal present tense itu pasti teman-teman jumpai di TOEFL kalau
soal-soalnya tentang ilmu-ilmu eksak. Seperti tadi saya sudah tunjukkan ketika membahas soal ya. Karena present tense kan pasti ingat dulu di SMP atau di SMA, present tense itu gunanya untuk apa? Untuk kebenaran umum, kemudian untuk kegiatan sehari-hari, gitu kan. Nah, logikanya soal-soal TOEFL itu tidak ada yang kegiatan sehari-hari. Nah, yang paling mungkin ini adalah yang kebenaran umum. Dan kebenaran umum ini diaplikasikan pada soal-soal tentang ilmu eksak. Gitu ya. Misalnya saya bilang water consists. Nah, ini ada verb S atau ES ya. Consists of minerals. Banyak mineralsnya. Tadi ketemunya verb asli. Misalnya di sini apa ya? Consistnya saya hapus, kemudian saya kasih pilihan is consisting atau consisted atau has consisted. Teman-teman harus milih yang consist, yang verb 1 saja. Saya kira gampang untuk yang present tense ini. Di soal-soal tadi juga banyak bisa teman-teman ulangi yang soal-soal tadi yang present tense. Jadi present tense ini soal-soal ilmu eksak, biar teman-teman gampang mengingatnya. 2 apa nomor 2 biasanya kira-kira setelah present tense yang cukup banyak sumbangsihnya di soal-soal TOEFL adalah past tense. Past tense. Oke, past tense. Past tense ini subjek ketemu verb 2 ya. Subjek ketemu verb 2. Ya, objek ya bisa ada, bisa tidak. Jadi tandanya bukan gini kalau opsional itu. Dimarahin Bapak linguistik Indonesia nanti saya. Objek itu opsional itu dalam kurung. Nah, objek itu bisa ada, bisa tidak. Begitu juga dengan yang ini tadi ya, objeknya bisa ada, bisa tidak. Oke. Subjek ketemu verb 2, ketemu objek. Nah, past tense pun itu bisa ditandai ya. Kapan sih soal-soal yang membutuhkan past tense itu, yang membutuhkan verb 2 itu bisa ditandai? Kalau ada kata-kata the first, kalau ada nama orang, atau kalau ada tahun. Tapi tahunnya itu yang diawali dengan preposition in ya. Jadi kan tahun tidak diawali dengan in semua, bisa since. Kalau since itu nanti beda, punyanya present perfect. Bisa during atau bisa by, itu beda nanti tensesnya. Jadi tahun yang diawali dengan in, misalnya in 1929 kayak gitu. Jadi harus ada in. Gitu ya. At gimana? At tidak mungkin karena at itu untuk jam. Yang untuk tahun itu ya in. On bagaimana? Tidak mungkin. On itu untuk hari. Jadi yang paling mungkin adalah in. Gitu. Kenapa demikian? Karena past tense itu diaplikasikan dalam soal-soal TOEFL itu pasti dia tentang sejarah. Gitu ya. Nah, sejarah itu tidak lepas dengan nama orang dan tahun. Bagaimana dengan verse? Verse ini juga ada hubungannya dengan sejarah. Misalnya Alexander Graham Bell yang pertama menemukan telepon, itu kan ada the first. Alexander Graham Bell the first to find the telephone atau the first to invent the telephone is bla bla bla. Nah, ada kata the first itu juga termasuk past tense. Atau jembatan yang pertama dibangun. Nah, pertama dibangun itu kan bangunnya sudah terjadi kan, sudah terjadi masa lampau. Nah, makanya the first itu masuknya past tense. Nah, di sini juga ada, di sini malah lengkap banget ya yang nomor 1 tadi. Ada nama orang, R.M. Bartlett of Philadelphia, R.M. Bartlett
nama orang, kemudian ada the first, ada tahun juga. Apa bener ya Bartlett ini nama orang? Bener harusnya founded karena dia menemukan atau membiayai ya, menemukan atau membiayai, founded. Oh ya, membiayai dari founded bukan found. Oke, membiayai. Jadi yang dibutuhkan adalah verb 2. Nah, ini ada nama orang. Nama orang. Kemudian yang pertama membiayai. Nah, membiayai private business pertama. Private business pertama di tahun 1843 itu kan juga sudah lampau terjadinya. Nah, makanya verb yang digunakan adalah verb 2. Oke, so nama orang the first, kemudian tahun yang didahului dengan in. Itu butuhnya verb 2. Gitu ya, gampang banget. Nomor 2 ini juga ada in, ada tahun. Nah, verb 2 juga. Nomor 4 ada in, ada tahun. Kemudian ada Sarah Knight, nama orang. Nah, butuhnya verb 2 juga. Gitu ya. Gampang, pokoknya kalau kita sudah tahu saja pasti gampang. Apa-apa sih ya, kalau sudah tahu pasti gampang. Kalau sudah tahu dia pasti mendapatkan dia itu juga gampang. Nah, gitu loh. Oke, pokoknya teman-teman ingat ada kata-kata the first, ada nama orang, ada tahun. Gampang kan? Kemudian nomor 3 yang lumayan sumbangsihnya, namun tidak sesering present tense sama past tense, yaitu present perfect. Present perfect ya, kalau polanya ya ada subjek. Aduh, mau hujan ini, petir. Ada subjek, ketemu have atau has, ketemu verb 3. Oke. Polanya itu dan tandanya untuk present tense, present perfect itu apa sih? Kalau present perfect itu bisa ditandai dengan adanya since. Bisa juga di since sama for. Nah, ini bisa digunakan untuk tanda bahwa soal itu atau verbnya itu menggunakan verb present perfect untuk tensesnya. Gitu ya. Tapi ingat, since sama for ini yang diikuti oleh penanda waktu. Penanda waktu itu apa? Misalnya tahun, since yesterday itu kan waktu ya. Since 1892. Atau for misalnya for 3 years. Ini kan penanda waktu semua ya. Gitu. Kalau for yang tidak diikuti penanda waktu ya tidak bisa digunakan untuk penanda present perfect. Misalnya for you. Wah, itu ada for pasti present perfect. Ya bukan. Karena for you itu nanti dia tidak penanda waktu. Dia for-nya itu apa namanya? Preposition biasa ya, bukan preposition yang kata keterangan waktu. Begitu. Nah, ini present perfect ini tandanya apa tadi, ada since sama for. Nah, kalau berarti kalau dibalik logikanya, kalau dalam soal itu ada since, ada for yang diikuti oleh penanda waktu, maka verb yang dibutuhkan nanti adalah verb 3. Kita lihat di sini ada kok. Di soal tadi ada. Oke. Since 1934. Nah, ini kan sejak tahun 1934. Kenapa sih dikatakan present? Masih ada efeknya sekarang ya. Kalau present itu kan belum berlalu. Jadi kalau saya bilang sejak kemarin, berarti kan sekarang masih terjadi ya. Dia nangis sejak kemarin, berarti kan dia masih nangis. Gitu ya. Nah, itu pasti dia butuhnya present perfect. Ada lagi nggak tadi? Ini nomor 7 present perfect, ada since. Nggak ada lagi ya.
Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti tugasnya teman-teman untuk mencari, untuk menganalisis nanti, menemukan mana yang present perfect ketika ada soal-soal. Gitu. Atau saya buatkan sendiri ya yang contoh present perfect. Ini saya hapus. Present perfect. Misalnya ini contoh saja, all nations bla 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 for COVID misalnya. Kalau for itu dikatakan di apa namanya? Diartikan selama ya. Kalau since kan sejak. For COVID-19 for selama mungkin 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. 1 tahun terakhir ya. For last 1 year. Nah, di sini ada pilihan yang A itu fight. Kemudian ada fight. Ada fight. Fight itu verb 3-nya apa ya? Fight, fought. Tetap fight ya. Verb 3-nya tetap fight. Kok lupa saya? Di sini ada kamus enggak? Tidak ada kamus. Oke, nanti teman-teman cari ya. Kalau saya ingat saya fight. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu, boleh dikoreksi nggak apa-apa. Jadi saya kasih penandanya saja. Di sini ada all nations. Di sini ada have fight atau vote ya. Saya kira vote deh. Nanti teman-teman cari sendiri aja deh. Kemudian ada is fighting misalnya atau are fighting. Nah, kalau kita tidak tahu verb apa yang digunakan atau tenses apa yang digunakan, semuanya masuk ya. Jadi soal ini kan dia butuh verb asli, alpha verb asli, kemudian bravo verb asli, Charlie verb asli, kemudian delta verb asli semuanya. Kita akan bingung, matilah kita kalau analisa kita sampai di situ saja. Nah, makanya dibutuhkan lagi analisa tenses. Nah, karena di sini ada for selama 1 tahun terakhir, maka butuhnya dia present perfect. Yang present perfect yang mana have atau has ketemu verb 3, yaitu yang Charlie. Gampang kan? Simple ya. Simple kalau sudah tahu. Oke. Pokoknya saya doakan teman-teman gampang memahaminya. Oke, itu contohnya. Kemudian tenses yang terakhir yaitu kalau tenses yang terakhir ini paling jarang sih ditemukan di soal TOEFL. Tapi karena saking jarangnya itu sering diabaikan. Sehingga kalau ada soal TOEFL past perfect, kalau ada soal TOEFL tenses terakhir ini rata-rata akan salah. Tensesnya apa? Sudah saya sebutkan sih ya. Past perfect. Past perfect ini polanya subjek ketemu had ya. Teman-teman harus ingat kalau have atau has itu present perfect, tapi kalau had itu past perfect. Nah, tetap ini verb 3. Gitu ya. Nah, ini tandanya cuma satu sih, ada by. Atau kalau diartikan by di sini menjelang. By itu bukan selamat tinggal. Iya, tapi nggak by kayak gini juga sih. Bye itu selamat tinggal. By biasanya tahun juga ya. 93 gitu. Nah, kalau ada by ini jadi verb yang dibutuhkan adalah had ketemu verb 3 atau tensesnya past perfect. By ini kalau diartikan menjelang. By itu banyak artinya ya, bisa by menjelang, kemudian by dekat, misalnya stand by me, berdiri di dekatku. Itu dekat, atau bisa oleh film by Hanung Bramantyo, oleh gitu. Banyak artinya. Jadi tidak boleh menghukumi secara fisik saja, lihat konteksnya. Makanya kalau teman-teman menghukumi seseorang dari fisiknya saja kan nggak baik juga ya.
Nah, terbukti di TOEFL pun seperti itu. Oke. Coba saya buatkan contoh. Misalnya World War. Saya tidak begitu tahu sejarah ya, jadi saya ini saja, apa namanya, yang penting strukturnya benar. Kalau taunya saya nggak tahu. World War II bla bla bla. eh nggak tahu selesainya menjelang tahun berapa ya. Oh, kalau saya sama sejarah itu buta banget. Katakanlah 1784. Wes, World War II, World War II. Selesai ya. Ada Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Di sini ada has, misalnya finished. Di sini ada finished. Di sini ada head. Finished. Di sini ada apa lagi misalnya, was finished misalnya. Nah, kalau seperti ini teman-teman pilih yang mana? Kalau di analisis dia butuhnya verb asli atau verb palsu? Verb asli ya, karena tidak ada verb asli sama sekali. Nah, yang verb asli itu A, B, C, D semuanya verb asli ya. Alpha verb asli, Bravo verb asli, Charlie verb asli, Delta juga verb asli. Nah, terus mana ini yang masuk? Nah, kalau kita tidak analisis tensisnya kan tidak tahu. Nah, karena sekarang kita sudah analisis tensisnya bahwa kalau ada kata by, menjelang, itu jadi dia butuhnya verb head ketemu verb 3 atau tensinya tensis past perfect. Nah, yang past perfect yang mana? Yang Charlie. Gitu ya. Nah, contohnya sih kalau di sini simpel-simpel, tapi nanti kalau sudah masuk soal real itu sudah yang rumit. Ya. Atau kalau kata meme-meme itu ngajarinya 1+1, tapi nanti soal ujiannya 50 tambah 49, itu kan sulit. Oke, itu ya, I think so everyone. Jadi ini yang apa namanya, soal-soal tentang verb saya kira sudah kalau soal-soal verb atau kalau materi verb saya kira insya Allah sudah selesai ya. Jadi verb asli sama verb palsu sudah, kemudian tenses yang berhubungan sama verb itu juga sudah barusan kita bahas. Nah, insya Allah kalau teman-teman benar-benar memahami ini dalam mengerjakan TOEFL akan sangat terbantu. Gitu ya. Nah, mungkin setelah ini akan saya kasih soal lagi. Jadi atau nanti soalnya saya follow up aja, bisa di Google Form atau di WhatsApp saja nanti. Okay, so everyone, thank you for paying much attention for this discussion. Apa ya? Nanti di UTS semoga UTS-nya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada pretestnya kemarin. So, one more time, thank you very much. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.